Jalur mulai ada di rantau Kuantan sejak abad ke-17. Digunakan pada saat membawa tamu-tamu terhormat, seperti raja, sultan, dan pembesar lainnya. Jalur menurut arti aslinya adalah perahu yang panjangnya 25-30 meter dengan lebar 1,5 meter. Jalur dapat dimuati 40 orang sampai 60 orang anak pacu. Pembuatan jalur berawal dari musyawarah anak negeri atau penduduk desa untuk mendapatkan kata sepakat. Karena terbentuknya sebuah jalur tidak terlepas dari musyawarah. Nule ayar dek pembuluh, bulek kato dek mufake. Dengan dasar inilah, semua tugas dan tanggung jawab yang berat bisa dipikul bersama-sama jadi lebih ringan. Setelah seia sekata, maka dibentuklah perangkat pembuat jalur. Yang pertama, petua kampung atau ketua untuk menunjuk orang-orang yang akan menjadi dukun atau pawang jalur, kepala tukang dan tukang pembuat jalur, tukang canang sebagai pengarah massa. Atas perintah petua, dukun jalur dan kepala tukang untuk mencari kayu ke dalam hutan. Setelah kayu ditemukan, lalu diambil lempengan benirnya. Dibawa pulang untuk diperlihatkan kepada petua kampung sebagai bahan mufakat dan pertimbangan perangkat yang bekerja. Selanjutnya, setelah disetujui oleh perangkat, petua, maka dukun atau pawang jalur menyampaikan syarat-syarat yang ditentukan. Setelah dipenuhi, barulah penebang dibawa untuk menebang kayu jalur tersebut ke hutan. Pertama-tama dicari pohon kayu besar jenis tertentu yang tumbuh di tanah yang berani. Penebang bersama tukang jalur harus mempunyai ilmu tentang kayu yang cocok dijadikan kayu jalur, arah tumbangnya kayu yang akan ditebang, dan waktu yang baik untuk menebang, dan sebagainya. Setelah batang kayu bulat dan panjang itu rebah, tukang kayu membentuk jalur di hutan setengah jadi yang kemudian akan dibawa ke desa. Dengan penuh semangat, berangkatlah mereka ke hutan, diiringi musik tradisional calempong dan gong, dan bagi kaum ibu atau pemudi, tidak lupa membawa nasi atau makanan untuk para pailo jalur. Akhirnya tibalah saat pada acara yang dinantikan, yaitu mailo jalur. Masing-masing mengatur posisi pegangan pada tali jalur. Sesampainya di desa, jalur diletakkan di tempat yang telah ditentukan, guna untuk menentukan bagian jalur yang masih berbungkul, kasar, dan belum lurus, sehingga tidak berbungkul lagi. Barulah dihitung jarak antara panggar ke panggar untuk membuat kupingan panggar. Kemudian dibuat lubang yang jaraknya 2-4 meter. Lalu lubang kakot disumbat atau ditutup kembali. Kemudian jalur dinaikkan ke atas panggar untuk dilayurkan atau diasap-asapkan dalam posisi tertelungkup, dan di bawah ditumpukan kayu bakar serta sisa-sisa lempengan kayu jalur sedikit diberi minyak tanah. Biasanya saat mendiang jalur yang dilakukan pada malam hari dengan suatu acara yang dihadiri pejabat, pemuka masyarakat, serta warga setempat. Sementara proses mendiang jalur atau melayur jalur berlangsung, masyarakat mempersiapkan konji baraya. Dan sambil menyantap hidangan, para pengunjung dihibur dengan rarak godang dan musik-musik tradisional. Kegiatan mendiang jalur atau melayur jalur berlangsung hingga fajar menyingsing. Beberapa hari kemudian, jalur siap diturun mandikan ke Batang Kuantan untuk diuji cobakan dengan jalur ini. Setelah itu, jalur dinaikkan lagi dan diberi ukiran, aksesoris, dan nama jalur. Akhirnya, jalur siap dipacukan atau dilombakan.